Shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini di dalam keadaan baik sebab Tuhan Yesus kita amat baik. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia yang luar biasa yang menyertai setiap kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari umat Tuhan nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh amat baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari lambaikan tanganmu bersama. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, sampai selama, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebaikan-Mu dan rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami mau belajar terus bersyukur di dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau terus berdoa berharap dalam ucapan syukur kami.
Dan kami akan melihat setiap janji-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari dengan segenap hati nyatakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Oh ya Tuhan, ku menang bersama-Mu. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan, sembah Dia. Oh Tuhan, Urala Batakaralabo. Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau kubu pertahanan kami ya Allah. Sungguh kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Reda barala batakarala bakatarala batakarala barala barala barala. Shandarala barala ba. Pengharapan kami ada padamu. Sherela barala 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 barala. Mari dengan segenap hatimu bersama angkat tangan kita kepada Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat. Oh, rala barala
ya syakara. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku pandang bersamamu. Sungguh kami terima Tuhan, sungguh kami terima kemenangan. Oh ya shandarala barala barala. Malam hari ini kami bersepakat bersyukur ya Tuhan, bersyukur untuk kemurahan-Mu. Oh ralabaya seralabo, siralaba karalaya ralabase. Ketika kami bersama-sama bersehati mengucap syukur dan menaikkan permohonan doa-doa kami di dalam ucapan syukur, maka kami akan melihat janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Malam hari ini kita akan mulai untuk call dan saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan buat kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita memulai call malam hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami percaya Engkau yang hadir di tengah kami, mengurapi hamba-Mu, bahkan juga mengurapi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau hadir, Engkau yang berbicara buat mereka. Biar malam hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami kehidupan yang terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan Engkau berbicara bagi kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau share sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu bahwa kita tahu beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Nah saudara, di bulan doa ini juga, ya, the calling to be pray, Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 80 ayat 3. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dikatakan, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin, saudara. Nah saudara, sekali lagi di dalam bulan doa malam selama 2 bulan ini, Juli dan Agustus ini, ya, tidak kebetulan saya memakai kaos, yaitu seperti yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat, dan mungkin juga saudara tahu bahwa ada kata push di situ. Push bicara singkatan pray until something happen. Saudara, berdoa sampai terjadi sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita sepakat seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 80 ayat 3 ini, yang judulnya dikatakan doa untuk keselamatan Israel. Dan saya percaya malam hari ini kita juga mau sepakat, kita mau sama-sama berdoa, bukan hanya untuk keselamatan Israel, tapi di dalam ulang tahun yang ke-80 bangsa kita. Seperti pemazmur katakan, kita juga perlu berdoa, sepakat, satukan hati kita. Berdoa untuk keselamatan bangsa kita, saudara. Dan bukan satu kebetulan dalam Mazmur 80 ayat 3 ini diulangi kembali sampai 3 kali, yaitu di ayat 7 dan 19.
Kalau kita lihat di ayat 7 dan 19, itu diulangi doa yang sama. Yaitu dikatakan sekali lagi, Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Kita perlu berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk Indonesia. Bukan hanya Indonesia mengalami kemerdekaan. Kita tahu Indonesia sudah mengalami kemerdekaan 80 tahun yang lalu, saudara. Tapi kita berdoa biar seperti juga doa pemazmur untuk keselamatan Israel. Kita juga berdoa biar Tuhan yang melawat bangsa Indonesia. Tuhan yang memulihkan Indonesia. Dan ini diulangi sampai 3 kali. Artinya Tuhan mau kita benar-benar memperhatikan ini sesuatu yang sangat penting. Biasanya kalau sesuatu diulang, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi bahkan sampai 3 kali. Itu artinya ada sesuatu yang penting. Tuhan mau untuk sekali lagi kita memperhatikan ini. Kita berdoa bagi keselamatan Indonesia. Kita berdoa untuk pemulihan Indonesia. Dan di tahun ini kita tahu di umur kemerdekaan yang ke-80 tahun. Kita rindu, ya, bicara 80 adalah sesuatu yang baru, awal yang baru, ya, satu musim yang baru, saudara. Ya, sebabnya saya percaya malam hari ini kita dalam cool, kita sepakat, satukan hati kita berdoa, ya. Sebentar sebelum sesudah saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu untuk kita bergandeng tangan, ya, sama-sama memberikan waktu untuk kita berdoa, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Nah, dalam bagian yang lain dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, Bapak Ibu. Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita tahu ada satu panggilan yang penting di dunia ini. Ya, ada satu nomor telepon yang umum untuk sesuatu yang penting, saudara. Tapi dalam Alkitab ada satu nomor telepon. Kalau saya sebut, ya istilah saya, call 333. Ya, panggilan 333, yaitu dalam Yeremia 33 ayat 3 ini, saudara. Yang dikatakan Tuhan memberikan janji, berseru kepadaku, ya, maka aku akan menjawab engkau. Mari, saya mau ajak siap kita dalam bulan doa ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Dan percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya mencatat di sini, saya memperhatikan ada beberapa hal yang kita perlu lakukan, ya. Khotbah saya beri judul yaitu doa yang memerdekakan, ya, doa yang memerdekakan. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa hal yang kita bisa lihat, ya, apa yang membuat doa kita bisa memerdekakan, saudara. Apa yang membuat doa bisa memerdekakan? Yang pertama, saudara, saya catat di sini, apa yang membuat doa bisa memerdekakan? Yang pertama, yaitu bahwa kita harus percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus yang berkuasa, saudara. Ya, kita harus percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 4 ayat 21. Dikatakan demikian. Roma pasal 4 ayat 21. Alkitab berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, saudara, kita mungkin bisa berdoa, walaupun kadang-kadang kita bisa lupa berdoa.
Terlebih ketika kita ada dalam satu keadaan, yaitu titik terendah dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya sebagai hamba Tuhan bisa atau pernah mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Ya, saya mengalami banyak hal yang jujur secara manusia, walaupun saya hamba Tuhan, saya mengalami banyak hal yang membuat saya hampir dalam keadaan yang putus asa. Hampir dalam keadaan yang saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Nah saudara, seringkali ketika kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, maaf ya, saya mendengar ada beberapa orang yang berkata, mungkin dia lupa ayat Alkitab. Mungkin dia tahu dia harus berdoa. Tapi ketika kita atau orang itu mengalami titik terendah dalam kehidupannya, dia bisa lupa sama Tuhan. Dia bisa lupa berdoa. Ya. Bahkan dia bisa tidak percaya kepada Tuhan. Makanya saya mau ingatkan malam hari ini, ya, kita harus percaya dan tahu kepada siapa kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Yaitu kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan Dia yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara harus percayakan hal ini, ya. Saudara harus yakin apapun yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara dan saya alami, sesulit apapun, atau mungkin kita mengalami titik terendah dalam kehidupan kita, tapi Alkitab menjamin, berkata, berjanji kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk Dia melakukan apa yang telah Ia janjikan. Ada satu firman Tuhan, yaitu dalam Ayub pasal 42 ayat 5. Dikatakan firman Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub, kita tahu, mengalami keadaan yang sulit. Ayub mengalami banyak tantangan dalam kehidupannya. Ayub mengalami banyak masalah. Padahal kita tahu Ayub berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ayub melakukan apa yang dia rasa bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami banyak pergumulan, tantangan dalam kehidupannya. Sampai mungkin Ayub mengalami, sekali lagi seperti istilah saya, titik terendah dalam kehidupannya. Semuanya dibiarkan hilang, semuanya keadaannya berubah, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika Ayub mengalami titik terendah dalam kehidupannya, Ayub tetap sadar, Ayub tetap matanya ditujukan, matanya tetap memandang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kepada siapa dia percaya, kepada siapa doanya tertuju, saudara. Dan sampai akhirnya, ya, Ayub mengalami keadaan yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan Ayub bisa berkata bahwa selama ini dia cuma dengar tentang Tuhan, tapi pada akhirnya Ayub mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Saya berdoa biar setiap kita sekali lagi percaya bukan hanya tentang Tuhan, tapi percaya karena kita mengalami Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus, sekali lagi yang berkuasa, ya, melakukan apa yang saudara dan saya doakan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama, percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus yang berkuasa.
Yang kedua, saudara, dikatakan, saya catat di sini, kita harus percaya bahwa dengan iman yang kecil saja kita bisa memindahkan gunung. Alkitab berkata dalam Matius pasal 17 ayat ke-20, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 17 ayat ke-20. Dikatakan demikian firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Hal yang kedua yang saya mau share buat kita, buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini, bahwa Tuhan ingatkan hanya dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa berkata kepada gunung untuk pindah, Bapak Ibu Saudara. Saudara, bahwa kita tahu, seperti juga saudara tahu, bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil di dunia. Ya. Jadi artinya, saudara saya kita tidak perlu memiliki dalam hal ini, saudara. Bukan berarti ya saudara saya nggak perlu memiliki iman yang besar. Tapi saudara saya dikatakan bahwa tidak perlu memiliki iman yang besar untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Cukup dikatakan iman yang sebesar biji sesawi, saudara. Kita bisa berkata kepada gunung untuk gunung itu pindah, saudara. Ini artinya bahwa dikatakan asal percaya saja. Ya saudara, asal percaya saja. Ternyata seringkali itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan apa yang kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Asal percaya saja. Mari saya ajak siap kita katakan kepada kiri kanan depan belakang kita, sambil kita tepuk, asal percaya saja, saudara. Maka itu menjadi kunci untuk kita mendapatkan apa yang kita doakan. Alkitab berkata bahwa dalam bagian yang lain, Mazmur 23 ayat 1 dan 2, ya, Mazmur 23 ayat 1 dan 2, dikatakan firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, kita harus percaya sekali lagi. Bukan dengan iman yang besar, saudara, tapi dengan iman yang sebesar biji sesawi. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan. Pemazmur sekali lagi, Daud berkata, dia boleh percaya kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang lembah baka, Alkitab berkata, tapi dia bisa berbaring dengan tenang. Ya, karena Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupannya. Itu sebabnya biarlah kita boleh yakin hal yang sama Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga, saya mencatat di sini dalam doa bahwa kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Bapak Saudara. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roma 8 ayat 26, firman Tuhan katakan demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa kita bisa mengalami titik terendah dalam kehidupan kita. Dan dalam keadaan demikian kita bisa, siapapun saudara, bahkan hamba Tuhan juga seperti saya, ada banyak hamba Tuhan bisa mengalami
ketika dalam keadaan yang tertekan, dalam tekanan yang besar, seringkali kita bisa menjadi tidak berdoa atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata ketika Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus bisa menolong kita, memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 26-27 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bersaksi, di awal pelayanan saya di Lampung, ketika saya merintis satu gereja, Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu. Ada satu tekanan yang berat, atau ada satu tekanan yang besar. Waktu itu saya ingat, sebagai seorang hamba Tuhan yang jauh lebih muda, 26 atau 27 tahun yang lalu, saya diutus ke Lampung, ya, dan saya mengalami satu tekanan. Secara manusia, saya langsung mengambil satu pilihan, satu keputusan untuk saya menghubungi pimpinan yang ada di pusat. Karena saya diutus dari Jakarta dan saya menelpon atau menghubungi pimpinan saya di pusat. Dan saya katakan bahwa saya udah gak kuat dan saya mau kembali ke Jakarta. Tapi Tuhan izinkan bahwa pimpinan di pusat berkata, singkatnya, dia minta saya untuk berdoa dan tetap kuat. Dan tetap ada dalam pelayanan yang Tuhan tentukan ada di tempat ini. Dan saya mengalami satu keadaan di mana saya gak bisa lakukan apa-apa lagi selain saya datang kepada Tuhan. Saya ingat dalam kamar saya sendiri, saya tutup pintu dan saya berdoa kepada Tuhan di situ. Saya menaikkan pujian, saya menyembah Tuhan, saudara. Ada satu pujian yang kalau saya nyanyikan atau kita semua nyanyikan, itu satu lagu yang sederhana, satu lagu yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ku bersyukur kepada Tuhan. Ya. Satu lagu yang biasa, satu lagu yang sederhana. Kita mungkin hafal lagu itu. Ya saudara. Kita biasa nyanyikan mungkin. Tapi saat itu, saya ingat di kamar, saya sendiri, saya tutup pintu. Saya nyanyikan lagu itu, saya menyembah Tuhan, saudara. Dan ketika saya naikkan lagu itu, saya nggak sampai selesai, saudara. Ya, bukan saya nggak hafal lagu itu, tapi begitu beratnya tekanan itu membuat saya akhirnya saya menangis kepada Tuhan. Ya, seperti banyak hamba Tuhan katakan, bukan hanya air mata, tapi semua air keluar dari hidung dan sebagainya. Tapi saya nggak peduli, saudara. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Ya, mungkin 1 jam, 2 jam saya nyembah, saya bahasa roh, saudara. Rasanya udah nggak kuat. Dan saya nggak tahu harus berdoa seperti apa lagi. Tapi saya menyembah dalam roh, saya bahasa roh, saudara. Ora basyakata karalabashanda. Ora labasyakata karalabarabara. Terus, saudara, terus saya berdoa. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti Alkitab berkata, Roh Kudus yang memampukan saya. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, Alkitab berkata. Saya merasakan saat itu bagaimana ketika saya dalam tekanan yang begitu berat, ya,
Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya rasanya udah nggak mampu dalam pelayanan, saudara. Sementara ada orang-orang yang saya harapkan pertolongannya dan seakan-akan Tuhan tutup pintu itu, saudara. Dan nggak ada cara lain selain saya datang kepada Tuhan. Dan terus berdoa, saudara. Berbahasa roh, menyembah Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Saya mengalami bagaimana tekanan itu diangkat oleh Tuhan. Beban itu diangkat oleh Tuhan. Saya mengalami pemulihan. Saya mengalami ada satu kekuatan yang baru Tuhan berikan. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, 26-27 tahun yang lalu, ketika Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, saudara. Sampai hari ini, ya, Tuhan terus menyertai saya, kehidupan, keluarga, dan juga pelayanan saya. Bukan berarti, ya, setelah itu semuanya beres, masalah selesai. Oh tidak, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi bagaimana saya melihat Tuhan yang menolong sekali lagi. Tuhan yang bekerja, beracara. Saya percaya bahwa apa yang saya alami sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita bisa alami, saudara. Ya, artinya bahwa Tuhan yang memampukan, Roh Kudus yang akan memampukan saudara dalam segala keadaan. Kita semua bisa mengalami apa yang tadi saya saksikan. Tapi percayalah, Alkitab berjanji bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan, saudara. Kita udah nggak tahu harus berdoa apa. Kita tidak tahu harus mengambil jalan apa, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tadi, yang pertama bahwa kita harus percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa dengan iman yang kecil saja kita bisa memindahkan gunung, saudara. Gunung ini bisa masalah, pergumulan saudara, ya. Dan yang keempat, yang ketiga berkata bahwa kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus percaya dalam doa kita bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, memberikan kemenangan atas kita. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan. Sama seperti tadi di awal firman Tuhan, Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan atas bangsa kita. Tapi belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Seperti pemazmur juga berdoa untuk keselamatan Israel, kita juga terus berdoa biar Tuhan yang memberikan keselamatan atas Indonesia. Demikian juga bahwa bukan hanya atas Indonesia, tapi juga atas kehidupan saudara, atas keluarga, pelayanan, atau apapun yang saudara hadapi saat ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan atau kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang mampukan saudara dan saya untuk memberikan kita kemerdekaan yang sama. Sebabnya saya berdoa. Sebentar saya akan akhiri untuk renungan dan cool online malam hari ini. Dan saya mau ajak setiap kita sama-sama, ayo kita bergandeng tangan di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Mari kita sepakat sama-sama berdoa, bergandeng tangan. Biar Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan setiap kita, memberikan kita kemerdekaan di semua ikatan, di semua
intimidasi kuasa kegelapan atau tekanan-tekanan, beban yang bukan berasal Tuhan yang menindih saudara dan saya. Maupun kita berdoa untuk keselamatan Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Sebab ada Alkitab berkata, bagian firman Tuhan katakan bahwa berdoa untuk negeri ini, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita semua. Mari saya ajak setiap kita sama-sama berdoa malam hari ini. Kita bergandeng tangan, kita satukan hati kita. Kita sepakat dan saya percaya, saya mau katakan sesuatu pasti terjadi. Sekali lagi, seperti kaos yang saya pakai ini, push, pray until something happen. Kita berdoa sampai sesuatu terjadi. Sampai kemerdekaan, sampai keselamatan, sampai pemulihan, sampai kemerdekaan, kemenangan yang daripada Tuhan kita semua alami. Saya berdoa biar kita boleh menerima firman Tuhan malam hari ini. Dan kita sama-sama mengalami kemerdekaan. Mari, saya akan akhiri untuk firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Ora laba syakata karalaba shanda. Ora laba syakata karalaba shanda. Ora laba kata karalaba bara 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 bara. Ora laba syakata karalaba kata karalaba shanda takaralaba bara bara bara. Ora la bara 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 bara. Ora la bakata kara la basyakata kara la barakata kara la basyanda takara. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Malam hari ini Kau melihat setiap kami. Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah, dalam kul, setiap kul demi kul yang ada Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah berbicara kepada setiap mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, mari kami mau sepakat berdoa Tuhan. Biar sebelum Tuhan memulihkan bangsa kami. Sebelum Tuhan lebih lagi mengerjakan bagian atas bangsa kami. Hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu. Tuhan mari Engkau yang menjamah, melawat. Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau yang melepaskan. Engkau yang membebaskan umat-Mu lebih lagi. Apapun Tuhan hamba berdoa. Yang umat-Mu alami. Mungkin ada yang terikat. Mungkin ada yang terbelenggu. Mungkin mengalami beban yang bukan berasal dari Tuhan. Oh rabasakata karalabashanda. Oh ralabakata karalabashakata karalabarabarabaraba. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kemerdekaan. Engkau memberikan mereka kelepasan. Engkau memberikan mereka kemenangan, pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Engkau ada di kul-kul. Engkau ada di rumah-rumah saat ini. Engkau hadir Tuhan. Bahkan Engkau bukan hanya sekedar, tapi Engkau juga yang bekerja malam hari ini. Terima kasih. Kami percaya bukan satu kebetulan kalau kami hadir. Kalau kami sama-sama menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tapi Engkau yang terus bekerja Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya sekali lagi. Bahkan juga untuk bangsa kami yang merayakan kemerdekaan yang ke-80. Kami juga sepakat berdoa Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang menyelamatkan bangsa kami. Kami berdoa sekali lagi. Tuhan, seperti juga pemazmur yang berdoa untuk keselamatan Israel. Kami juga berdoa, ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Hamba berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Selamatkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam tahun penuaian ini Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan yang terus bekerja. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia. Terima kasih Bapa.
Terima kasih kami bersyukur buat malam hari ini, buat Cool Online malam hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Hamba berdoa sekali lagi, Tuhan kuduskan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa scan dengan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita bisa transfer ya ke rekening bank yang sudah juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara bisa masukkan persembahan saudara dalam satu amplop. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di gereja ketika saudara datang ke gereja. Saya bersyukur buat malam hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan biarlah kita sebentar kena akhiri, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing saudara. Dan saya percaya bahwa kita akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari sepanjang setiap kita boleh bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Sekali lagi yang sudah hadir dalam kehidupan saudara, dan kita akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Oh ralabashakataka ralabashanda. Oh ralabashakataka. Terima kasih, kami bersyukur sekali buat Cool Online malam hari ini. Terima kasih buat isi hatimu, buat kehadiranmu. Dan sebentar kalau kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Engkau yang melihat umat-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang kasih Tuhan, pulang dan terimalah dengan segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari siap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita.